Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi adalah sama-sama putra-putra terbaik bangsa. Mereka mendapat konsesi karena didukung atau diusung oleh partai atau gabungan partai politik untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah bersama pasangan masing-masing sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Bagaimana kita melihat sosok keduanya sebagai Rambo dan hero yang sama-sama diyakini akan beroleh kesempatan yang sama dalam Pilkada Jawa Tengah untuk layak memenangkan kontestasi ini. Bagaimana julukan Rambo dan hero itu mampu membuat mereka meningkat dalam elektabilitasnya dan mereka menjadi salah satu pasangan yang memenangkan kontestasi ini. Bagaimana filsafat menolong kita untuk mencermati bagaimana keduanya adalah pasangan-pasangan terbaik dan bagaimana mesin politik yang berada di sisi kanan, kiri, depan, belakang mereka mampu mengangkat ke permukaan tingkat keterpilihan mereka dan tingkat penerimaan mereka di hadapan rakyat sebagai pemilik suara yang sah. Satu hari lagi kita lihat siapa yang akan beruntung, Rambo atau hero. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang transformasi seseorang sebagai salah satu bagian dari perupaan seseorang untuk meningkatkan penerimaan publik tentang kapasitas, integritas, kompetensi seseorang dalam ranah apapun, termasuk dalam kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah di tingkat apapun. Saya ingin katakan bahwa dalam perspektif filsafat, transformasi diri itu penting. Ketika kita ingin menempatkan diri kita itu sebagai orang yang layak, yang pantas untuk menjadi dan menduduki pos-pos jabatan tertentu dalam amanah yang diberikan kepada kita. Salah satu bagian dari transformasi diri, kalau kita lihat itu dalam kacamata filsafat, adalah bagaimana seorang aktor politik itu memahami dirinya. Disinilah pemahaman tentang apa yang disebut dengan amanah itu menentukan bahwa seseorang secara sadar ia menerima mandat itu dan mencoba mengkapitalisasi potensi dirinya agar ia memang pantas dan layak untuk diberi mandat melakukan kerja-kerja politik demi meraih target-target yang terukur, antara lain menduduki pos-pos jabatan tertentu. Dalam rangka itu, teman-teman, hal yang penting juga dalam rangka transformasi diri adalah ketika seorang aktor politik juga pada akhirnya diharapkan menyadari bahwa ada amanah besar yang ingin diberikan kepadanya ketika ia maju dalam kontestasi tertentu untuk meraih jabatan-jabatan tertentu. Dalam konteks itu, teman-teman, amanah itu adalah pemberian ruang kekuasaan yang diberikan secara sadar oleh pemilik hak suara, yaitu rakyat, agar pemimpin yang diberi amanah dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan rakyat, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Nah, dalam konteks itu, teman-teman, julukan-julukan yang menarik yang disematkan pada pasangan-pasangan yang merupakan putra-putra terbaik bangsa yang maju dalam Pilkada Jawa Tengah, seperti
sosok yang bernama Andika Perkasa yang oleh pendukungnya diberi julukan Rambo, kemudian Ahmad Lutfi yang diberi julukan Hero, sama-sama menarik untuk dicermati bahwa istilah-istilah itu adalah istilah-istilah yang menunjukkan bahwa masing-masing orang ini adalah orang-orang yang terbaik. Kepada mereka diberikan semacam sematan tentang status dan posisi bahwa mereka bukan orang biasa, tetapi orang yang istimewa, dan karena itu mereka layak menyandang status sebagai Rambo dan Hero karena mereka adalah pahlawan-pahlawan yang diharapkan dapat menjadikan Jawa Tengah secara khusus sebagai fokus dan arah dari amanah yang rakyat mau berikan itu untuk memastikan bahwa keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian itu yang akan tercipta ketika siapapun akan memimpin Jawa Tengah, entah itu Rembo atau entah itu Hero. Nah, teman-teman, dalam konteks itu saya ingin mengatakan bahwa problem terbesar dari masing-masing pasangan calon ini ketika maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah adalah apakah masing-masing kontestan cukup meyakini bahwa mereka adalah orang atau pasangan orang yang secara sadar mereka kompeten, mereka mampu, dan mereka layak dan mereka pantas. Disinilah kapitalisasi diri mereka sebagai tokoh dan figur yang selama ini dekat dengan rakyat dan selama ini menjadi tokoh-tokoh yang berada di hati rakyat. Itulah ukuran yang utama ketika kita ingin memastikan siapa yang akan beruntung dalam Pilkada Jawa Tengah, Rambo atau Hero. Mengapa? Karena pada akhirnya bukan mesin politik yang akan menentukan keterpilihan seseorang. Bukan siapa yang mengendorse, sekalipun itu mungkin adalah rezim pemerintahan Prabowo Gibran atau bahkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Bukan itulah ukuran yang menjadi hal yang utama siapa yang akan memenangkan kontestasi, termasuk di belakang dari Andika Perkasa misalnya, mesin politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Megawati Soekarno Putri yang dikatakan turun gunung ketika Andika Perkasa melakukan kerja-kerja kampanye untuk memastikan bahwa calon PDIP ini yang akan beruntung dalam Pilkada Jawa Tengah. Disinilah teman-teman kita mau melihat satu hari menjelang coblosan, kita ingin memastikan bahwa masing-masing calon ini sebagai putra-putra terbaik bangsa yang dimajukan dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah itu adalah orang-orang yang telah menempatkan diri mereka sebagai orang yang punya modal tentang segudang pengalaman dan segudang pengetahuan yang membuat mereka layak dan pantas untuk dipilih oleh rakyat sebagai pemegang amanah untuk maju dalam pencalonan pemilihan kepala daerah kali ini, dan siapapun yang menang, ia memastikan sebagai calon yang pada akhirnya adalah calon yang telah mengalami transformasi diri, dan transformasi diri itu mengatasi julukan-julukan apapun yang dikenakan oleh para pendukung masing-masing, entah itu Rambo, entah itu Hero. Pada akhirnya kapasitas diri mereka itulah ukuran satu-satunya yang menentukan bahwa mereka dilihat oleh rakyat sebagai yang paling layak dan paling pantas menduduki jabatan sebagai gubernur dan sebagai wakil gubernur Jawa Tengah.